Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala najjihi wa jatani sunnati ila yaumil qiyamati amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih memberikan kesempatan kita untuk senantiasa untuk memaafkan bulan Ramadan dengan berbagai macam ibadah. Di antara ibadah tersebut adalah dengan memperbanyak membaca Al-Qur'an. Dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an adalah sebagai petunjuk pada manusia. Dan petunjuk-petunjuk tersebut akan bisa kita dapatkan dengan kita memperbanyak Al-Qur'an, dengan membaca Al-Qur'an, memahami Al-Qur'an, mempelajari Al-Qur'an, dan kemudian mengamalkan Al-Qur'an. Dan di bulan Ramadan, Rasulullah SAW memberikan contoh kepada kita semuanya dan memerintahkan kepada kita semuanya untuk memperbanyak membaca Al-Quran. Oleh karenanya kita bisa melihat banyak hadis Nabi SAW menganjurkan kepada kita semuanya untuk untuk membaca Al-Quran. Di antara hadis-hadis tersebut hadis baginda Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari dari sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Nabi SAW bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari. Di dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha dalam Bukhari dan Muslim, Nabi SAW bersabda, al-mahiru bil Qur'an ma'as safaratil kiramil barar. Seorang yang mahir dalam membaca Al-Qur'an maka bersama dengan malaikat yang sangat mulia dan sangat baik. Walladzi yaqra'ul Qur'an wa yatata'u fihi wa huwa 'alaihi syaqqun lahu ajran. Sedangkan orang yang membaca Al-Qur'an tapi terbata-bata kesulitan dan merasakan berat dalam membaca, maka mendapatkan 2 pahala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, 2 pahala yang didapat orang yang membaca Al-Qur'an dibarengi dengan kesulitan, susah payah dalam membaca itu adalah pahala karena dia mau membaca Al-Qur'an karena kesulitan. Tetapi kita di luar ini Nabi Muhammad SAW memberikan pengadaan pada orang yang mau membaca Al-Qur'an walaupun merasa berat, walaupun sulit, walaupun membaca Al-Qur'an. Di dalam hadis yang lain Nabi SAW bersabda, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumil qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Qur'an karena sesungguhnya Al-Qur'an akan datang pada hari kiamat memberikan syafaat kepada orang-orang yang membacanya, kepada orang-orang yang mengamalkannya. Hadis sahih dalam riwayat Muslim. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menjelaskan kepada kita semuanya bahwa Al-Quran adalah mukjizat yang besar dan pada hari kiamat akan memberikan syafaat, akan mendoakan kepada kita, pada orang-orang yang mencintainya, orang-orang yang membacanya, mempelajarinya, mengamalkannya, akan memintakan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, akan didoakan untuk naik derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka sesungguhnya ini adalah kemuliaan yang besar atas orang-orang yang mau membaca Al-Quran. Kemudian hadis yang lain Nabi SAW menyebutkan keutamaan orang-orang yang mempelajari Al-Quran di salah satu rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW menyebutkan balasan mereka adalah illa nazalat alaihim sakinah, kecuali akan turun ketenangan atas mereka. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, akan turun rahmat Allah dan kasih sayang Allah kepada mereka. Wa hafazuhumul malaikah, para malaikat akan membentangkan sayapnya ridha dengan perbuatan mereka dan mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala ampunan atas mereka, kasih sayang untuk mereka. Wa dzakarallahu fi man 'indahu,
Dan Allah Subhanahu wa taala akan menyebutkan mereka-mereka yang mau membaca Al-Qur'an di penduduk yang ada di langit, di hadapan para malaikat. Allah Subhanahu wa taala akan memuliakan dan menyanjung mereka-mereka yang mau membaca Al-Qur'an. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terlebih lagi kita lagi sedang berada di bulan Ramadan, di mana Al-Qur'an diturunkan di bulan Ramadan, di malam Lailatul Qadar, dan itu ada pada bulan Ramadan. Sehingga Nabi SAW memberikan contoh kepada kita semuanya. Beliau bersemangat dalam membaca Al-Quran. Nabi SAW setiap malamnya itu membaca Al-Quran dan dihadiri oleh malaikat Jibril. Beliau mudarasah bersama malaikat Jibril sampai beliau menyelesaikan 30 juz dalam Ramadan tersebut. Dan demikian setiap kali Ramadan Nabi SAW selalu membaca Al-Quran di hadapan malaikat Jibril alaihissalam. Bahkan di akhir dari Ramadan yang beliau jalankan dari Nabi Muhammad SAW bisa menyelesaikan atau menghatamkan Al-Quran 2 kali di hadapan malaikat Jibril alaihissalam. Kita juga tahu bahwa Nabi SAW begitu cintanya dengan Al-Quran, terlebih lagi di bulan Ramadan. Tatkala beliau salat malam, salat tarawih, beliau pernah sekali salat bersama dengan seorang sahabatnya. Dan ternyata Nabi SAW membaca dengan bacaan sangat panjang. Dalam satu rakaat beliau membaca surat Al-Baqarah, masih dilanjut lagi dengan membaca surat Al-Imran, masih ditambah lagi dengan surat An-Nisa, itu dalam satu rakaat. Dan ternyata Nabi SAW di malam tersebut salat 4 rakaat, dan itu sampai mendekati waktu subuh. Demikian cintanya Nabi SAW terhadap Al-Quran. Bagaimana Nabi Muhammad SAW memberikan contoh kepada kita semuanya untuk menghidupkan malam-malam dengan membaca Al-Quran, demikian juga di siang hari untuk bersungguh-sungguh membaca Al-Quran. Kita lihat contoh dari para pendahulu kita, para salafun salafi, para ulama pendahulu kita. Di antaranya adalah Al-Imam Az-Zuhri rahimahullah ta'ala. Beliau pernah mengatakan, innama huwa tilawatul Quran wa it'amu ta'am. Sesungguhnya bulan Ramadan adalah bulan membaca Al-Quran dan bulan untuk memberikan makanan, bersedekah. Al-Imam Malik bin Anas rahimahullah ta'ala, beliau juga pernah ketika beliau masuk di bulan Ramadan, beliau selalu menyibukkan diri dengan banyak membaca Al-Quran dari mushaf, dari Al-Quran, dan beliau meninggalkan untuk membaca hadis, untuk membuat suatu majelis ilmu, dan itu beliau tinggalkan dalam rangka untuk membaca Al-Quran dan memberikan perhatian terhadap Al-Quran. Demikian pula para salaful yang lain, di antaranya adalah Qatadah bin Di'amah As-Sadusi rahimahullah ta'ala. Beliau di bulan Ramadan menghatamkan Al-Quran, dan demikian ketika sampai di 10 malam terakhir atau 10 malam terakhir dari bulan Ramadan, beliau menghatamkan Al-Quran di setiap malamnya. Di setiap malamnya beliau menghatamkan Al-Quran. Di hari sebelumnya, di setiap 3 malam beliau hatamkan Al-Quran. Di luar bulan Ramadan beliau menghatam Al-Quran dalam 7 hari sekali beliau hatamkan Al-Quran. Kita lihat yang lain, yaitu Ibrahim An-Nakhai rahimahullahu ta'ala. Beliau juga demikian di dalam membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Di setiap 3 malam beliau selalu menghatamkan Al-Quran. Bahkan di akhir-akhir dari bulan Ramadan, yaitu 10 terakhir di bulan Ramadan, beliau mampu menyelesaikan setiap 2 malam sekali khatam Al-Quran. Yang lain pula adalah Al-Ash'awad rahimahullah ta'ala. Beliau bahkan membaca Al-Quran di setiap 2 malam selesai khatam Al-Quran, baik itu di bulan Ramadan ataupun bahkan di luar bulan Ramadan. Demikian contoh-contoh yang kita dapatkan dari salafus salih, dari Rasulullah SAW, para sahabat, para ulama pendahulu kita. Mereka bersungguh-sungguh di dalam menghidupkan bulan Ramadan, di antaranya dengan banyak-banyak membaca Al-Quran. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk dari orang-orang yang mencintai Al-Quran, orang-orang yang mau mempelajari Al-Quran, orang-orang yang mau membaca Al-Quran dan kemudian mengamalkannya sehingga mendapatkan banyak keutamaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian ceramah dari saya.
Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.